Kita lanjutkan lagi kepada Bapak Aji Junaidi. Silakan. Mic-nya tolong bisa di-share ke belakang. Silakan langsung saja Bapak Aji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Agung dan Pak Kiai Ustadz Ahmad. Ana mau bertanya terkait sebagai pendidik dan orang tua. Sekarang dunia modern khususnya infotainment itu menjadikan tontonan menjadi tuntunan. Bukan sebaliknya, tuntunan menjadi tontonan. Bagaimana cara kami, pendidik dan orang tua, membentengi anak-anak kami dari semua itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan menarik sekali, silakan Ustadz Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Bicara masalah apa yang menjadi tontonan anak-anak kita di rumah, maka sebagai orang tua, di dalam mendidik anak yang pertama harus mereka tanamkan, kata baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, alimu auladakum salasa khisalin. Ajarkan kepada anak kalian 3 perkara. Yang pertama, hubbun nabiyikum Muhammad. Ajarkan kepada anak-anak kita sedari kecil agar mereka cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, wahubbu ahla baiti. Ajarkan kepada anak-anak kita untuk cinta kepada anak cucu keturunannya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Para habaib, para ulama-ulama yang menyampaikan dakwah Islamiyah, mengajak kepada Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad. Dan yang ketiga, wahubbu tilawatil Quran. Ajarkan anak-anak kita untuk cinta baca Al-Quran. Kasih anak-anak kita dari kecil pondasi pendidikan agama, agar ketika mereka menonton tayangan-tayangan di televisi atau tayangan-tayangan di media, maka mereka bisa meminimalisir, memilih mana yang mereka tonton, mana yang tidak mereka tonton. Itu kalau posisinya anak-anak kita sudah masuk ke usia dewasa, karena diberikan pendidikan agama dari kecil. Tapi kalau anak-anak yang masih kecil, maka itu tugas orang tua untuk selalu mendampingi anak-anaknya, memilihkan tayangan-tayangan apa yang sekiranya boleh ditonton oleh anak-anak kita. Dan ini tanggung jawab bagi orang tua. Jangan sampai anak-anaknya dibiarkan memegang remote televisi sendiri lalu menonton TV dengan tayangan-tayangan yang mungkin tidak cocok untuk usianya. Maka ini bisa menyebabkan dia akan mencontoh dan meniru hal-hal yang tidak baik yang ada di dalam tayangan. Karena mohon maaf, sekali lagi di zaman sekarang ini adalah zamannya fitnah. Zaman yang mana keburukan itu dijadikan sebagai trending atau sebagai trend center untuk diikuti. Padahal itu sesuatu yang bisa menyeret mereka masuk ke dalam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan di zaman sekarang ini banyak manusia yang udah nggak malu lagi sama Allah, nggak malu sama makhluknya Allah. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, kullu umati mu'afan ilal mujahirun. Semua umatku itu mereka dapat ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka melakukan perbuatan dosa, mereka bertobat kepada Allah, mereka akan dapat ampunannya Allah. Kecuali orang-orang yang mengerjakan perbuatan dosa secara terang-terangan. Dan ulama memaknai hadis ini, orang yang berbuat dosa secara terang-terangan itu ada 2. Yang pertama, dia mengerjakan dosa dalam keadaan tidak malu di depan umum. Walaupun harus ditayangkan di media sosial, walaupun harus diupload, walaupun harus ditayangkan di televisi, disebarluaskan, nggak malu. Kenapa? Karena nyari duitnya dari perbuatan dosa, dari kemaksiatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk orang yang nggak dapat ampunan Allah. Yang kedua, yang dimaksud yang nggak dapat ampunan Allah, orang-orang yang dia berbuat dosa di saat tidak ada yang melihat, yang tahu hanya dirinya dengan Allah, tapi ketika di esokan harinya dia sampaikan kepada temannya, dia ceritakan kepada yang lain bahwa semalam dia berbuat dosa. Maka ini hati-hati. Karena memang udah zamannya fitnah, maka orang tua punya peranan besar buat anak-anaknya, jagain anak-anaknya jangan sampai salah melihat tontonan. Dan yang memberikan tayangan di dalam tontonan juga harus memperhatikan hal-hal yang bisa menyebabkan manfaat dan mudarat bagi yang menontonnya, sehingga dia juga selamat dari pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan Baik. kita bisa memahami Terima ini. kasih Ustadz dan pemirsa, masih kita simpan satu lagi pertanyaan yang insya Allah kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.